Jadi adik-adik, pengalaman kalau kita di cold storage itu menerima udang harusnya dengan rantai dingin. Rantai dingin artinya udang itu di dalam dry es atau di dalam es curah, ya. Itu gunanya untuk mempertahankan daripada udang. Namun demikian harus dipahami juga ada beberapa yang cara-cara yang tidak benar yang kita ingin menjelaskan kepada adik-adik dampaknya apa terhadap udang tersebut. Nah, ada di beberapa daerah, pengalaman saya di Sumatera, ini udang diambil dari tambak kemudian dilakukan perendaman di air es. Ini seperti gelonggong. Jadi kita bisa coba dengan perlakuan 3 jam, kemudian 7 jam dan 12 jam. Berdasarkan pengalaman dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, itu kalau yang sampai 12 jam itu udangnya itu udah mulai rusak, ya. Tubuhnya udah mulai rusak, sedangkan 7 jam itu masih baik dan 3 jam masih kelihatan putih dan kilat. Jadi sebetulnya pada saat proses dibawa dari tambak kemudian ke cold storage, itu toleransinya masih bisa sampai 7 jam di dalam rantai dingin menggunakan es. Nah, kemudian kalau sudah cair pun masih 7 jam itu masih tidak masalah. Harus diketahui juga kalau untuk udang dari tangkapan itu tidak berpengaruh terhadap rendaman, dalam arti tidak berpengaruh terhadap bobot udang sendiri, tidak signifikan. Kenapa dilakukan perendaman di beberapa daerah? Karena tujuan mereka sebetulnya ingin menambah bobot udang, tapi mengakibatkan cold storage itu mengalami kerugian. Pertama, karena produknya kualitasnya. Kedua, di dalam ruas tubuh udang tersebut terdapat kristal-kristal es pada saat dibekukan, dan pada saat ditowing nanti akan kelihatan udang itu kosong, ya, kopong di dalam. Nah, kalau kita di cold storage kita mengatakan udang tersebut udang kosong, ya. Jadi lapisan esnya itu ya tidak sempurna, nanti itu masuk ke dalam tubuh udang. Nah, itu yang kita ingin jelaskan. Tapi sebelumnya kita juga ingin menjelaskan bahwa tadi kita bisa mencoba, ya, udang yang masih dalam keadaan segar baru diterima itu kita timbang, ya, jangan lupa dinokan dulu. Nah, ini kita contoh beberapa jenis udang, ya. Kemudian sudah kita udang-udang segar tersebut kita melakukan tadi selama 3 hari, bertambah bobotnya berapa. Nah, adik-adik silakan mencoba, apalagi kalau mau cobanya itu ambil dari tambak kemudian Anda kasih air es, akan seperti apa pada tahap nilai pertama. Dia bukan bertambah, tapi bobot udang tersebut malah berkurang karena proses osmosis, ya. Namun demikian setelah dia 3 jam sampai 2 jam 3 jam menjadi stabil, dan kemudian apabila dilakukan perendaman lagi nanti kita bisa melihat bahwa cold storage akan mengalami kerugian hal mutu, kemudian kerugian dalam hal bobot. Kenapa? Karena nanti kalau sudah direndam di atas 7 jam sampai jam ke-12 dia sudah mulai rusak. Jadi mereka itu biasanya 7 sampai 10 jam. Pada saat ini kita buka, kita timbang, ya, semuanya ada di sini, kita timbang, ya. Itu berapa? Nah, kemudian kita ambil, kita melakukan penimbangan lagi, ya, kepalanya itu berapa. Nah, bayangkan adik-adik kalau ini semuanya ditotal nanti, ini kita mencoba dalam 1 kilo atau 2 kilo, kita catat secara rapi. Setelah itu kita jumlahkan kembali, ini karena dia sudah iris, airnya sudah jatuh, maka kita kemudian isinya, kemudian kita melakukan lagi penimbangan, ya, penimbangan terhadap udang tersebut, ya. Ini kita anggap dia sudah dilakukan penirisan, ya. Nah, kita timbang lagi, ya, sama. Kemudian kita ambil, kita timbang lagi, ya, kepalanya. Nah, itu akan mengalami penurunan bobot yang cukup lumayan, ya. Adik-adik bisa bayangkan kalau produksinya cold storage itu rata-rata 10 ton. Nah, dikalikan berapa? Itu proses penyusutan. Nah, ini menyebabkan kerugian cold storage karena sebetulnya cold storage tadi membeli udang dan air dalam tubuh udang.
ya. Itu kita sudah melakukan penelitian juga untuk S2, namun kita mengaitkan ini mutu tapi terhadap harga kerugian. Jadi dari sisi ekonominya. Jadi sekali lagi jenis udang tersebut mempengaruhi ya terhadap harga, kemudian mutu terpengaruhi terhadap harga, jenis olahan berpengaruh, dan nanti jenis-jenis olahan ini kemudian dengan perlakuan juga sangat mempengaruhi terhadap udang tersebut ya, harga udang. Selanjutnya kita akan coba dengan memberi contoh filet ya. Ini kita sudah melakukan filet terhadap ikan ini yang ikan masih utuh ya. Nah, diperhatikan ini udang yang ikan yang masih utuh ini, nanti kalau kita filet itu harus bagiannya itu harus bentuk seperti kepala ini nih, persis di sini ya. Kita lihat insangnya, kita buka. Nah, itu persis harus bentuknya seperti setengah lingkaran yang tidak sempurna ya. Kemudian kita filet di bagian atasnya. Ya, ini seperti ini. Ini sudah filet. Kita pindahkan, coba kita pindahkan ini ke ya, ini sudah kemarin sudah diitukan, ini kita sempurnakan aja, dipotong sampai habis. Yang harus diperhatikan bahwa filet tersebut ini harus membentuk seperti ini ekor ya. Nah, seperti ini. Ini yang sudah kita lakukan. Untuk di sebelahnya ini sudah terbuka secara sempurna ya. Nah, ini contohnya sudah sempurna terbuka. Ini contoh ikan yang difilet. Nah, ini bagiannya harus sempurna seperti ini. Ini contoh daripada filet ikan kakap ya. Nah, ini adik-adik harus perhatikan seperti ini ya. Dia harus bersih, kelihatan seperti ini duri dan tulangnya ya. Kelihatan seperti ini, dan nanti kita filet sebaliknya. Nah, di Coldstorex sendiri kepala ikan ini dia menjual dan mempunyai harga tersendiri. Begitu juga dengan tulang-tulang ikannya dan durinya ini mempunyai harga sendiri. Biasanya untuk pengusaha yang membuat pakan ikan, jadikan tepung ikan ya. Nah, ini juga masuk ke rumah makan masih bisa ya. Demikian kita menjelaskan mengenai filet. Yang filet juga harus diperhatikan tadi, ada yang masih ketinggalan, kita harus menjelaskan mengenai ketebalan ya. Ketebalan daripada filet ini harus memenuhi standar, dan di Coldstorex juga ada yang namanya dia oversize. Jadi kalau oversize itu apabila nampannya atau inner pannya nanti dimasukkan inner karton ya. Ada lagi namanya master karton. Nah, kalau inner karton itu biasanya hampir sama sebesar nampan ya. Ini agak besar nampannya atau inner pannya ya. Nanti kalau dia terlalu lebar itu oversize, masuknya ke dalam oversize. Nah, jadi dia harus paling tidak tepat. Jadi kalau disusun dia masih bisa rapi ya. Nah, kemudian kalau ukurannya lebih kecil seperti ini bisa ditaruh 2. Jadi dalam satu ukuran itu ada satu inner pan ya standarnya. Ya, demikian kita menjelaskan mengenai pengolahan tadi sudah, kemudian mengenai filet ikan. Ya, terima kasih. Kita kemudian akan menceritakan bagaimana proses sortir di Coldstorex ya. Nah, proses sortir di Coldstorex itu adik-adik bisa lihat nanti ini contoh sampel yang mungkin masih sedikit ya. Tapi kalau di Coldstorex tentunya kan suplai itu banyak, baik dari tambak maupun dari penangkapan. Nah, untuk itu diperlukan penyortiran yang cepat ya dan teliti. Pertama, jenis udangnya ya. Kemudian setelah jenis udangnya disortir juga apakah ada udang yang tidak bisa digunakan ya. Nah, itu yang reject, itu di tempat penerimaan pertama. Nanti sortirnya di Coldstorex itu ada beberapa tahapan. Nah, adik-adik bisa bayangkan kalau udangnya itu setiap hari itu masuknya sampai 3 ton per ton. Tentunya bagian karyawan yang bagian sortir ini memerlukan kerja yang cepat dan ketelitian. Nah, kemudian yang permasalahan terjadi adalah bagaimana cara kita melihat mereka yang masih karyawan baru atau mereka yang masih pemula itu
kita tahu kita tempatkan mereka di bagian sortir. Nah, kita memilih mereka bagian sortir tergantung mereka teliti atau tidak. Biasanya yang wanita yang teliti ya. Nah, untuk itu caranya kita memang menyortir ini berdasarkan tadi jenis udangnya, kemudian ada udang kualitas yang tidak bagus ya, kita singkirkan. Nah, itu diperlukan ketelitian dan kecepatan. Nah, untuk itu kita lakukan dengan metode simulasi menggunakan kartu. Tujuannya kita akan melihat, nanti kita evaluasi bagaimana pada saat contohnya asisten ini memilih kartu. Silakan Mbak, kartunya disusun berurutan sesuai jenis kartunya. Silakan.